untuk PPG Prajabatan kita didesain seleksinya itu cukup menantang dan cukup banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk juga waktu pendaftaran itu diminta untuk mengisi essay itu untuk menunjukkan keseriusan, kemudian juga untuk menunjukkan proses pembelajaran yang terjadi pada masing-masing pendaftar, sejauh mana pendaftar itu memiliki potensi dan memiliki passion, panggilan jiwa sebagai guru. Ini adalah desain seleksinya di tahap awal itu terkait biodata dan pengalaman, kemudian nanti setelah lulus seleksi administrasi, dilihat di CV-nya, IC-nya, kemudian pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan, berorganisasi, aktivitas hobi. Nanti di bagian narasumber selanjutnya mungkin akan lebih fokus di sini bagaimana mensiasati atau bagaimana mengerjakan untuk yang seleksi administrasi ini. Kemudian ketika sudah lolos seleksi administrasi, maka akan dilakukan proses tes substansi atau calon mahasiswa itu akan dites untuk melihat terkait penguasaan kontennya, kemudian juga terkait kemampuan dasar literasi dan numerasi. Memang saat ini bahwa peserta PPG Prajabatan bisa dari lulusan S1 jalur kependidikan maupun non kependidikan. Nah, nanti akan ada tes wawancara untuk mengetahui kompetensi, kepribadian, motivasi, dan kognitif. Kalau kita lihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Semeru, memang untuk yang IPK segala macam itu memang itu bisa dijadikan ada hubungannya dengan tingkat keberhasilan mahasiswa ketika nanti mengikuti uji kompetensi di akhir. Waktu itu namanya UKM PPG, kalau yang di PPG yang sebelumnya, itu ada semacam cukup hubungan yang kuat atau semacam bisa memprediksi bahwa nilai IPK mahasiswa yang ketika masuk itu ada semacam hubungan dengan kemampuan menyelesaikan di uji pengetahuannya gitu. Sementara kalau yang di wawancara itu ada semacam bisa dipakai untuk memprediksi kemampuan dia dalam mengelola pembelajaran, tapi ternyata hasil riset dari Semeru tadi memang belum bisa menunjukkan bahwa hasil seleksi yang ketat seperti ini itu bisa berpengaruh terhadap kualitas siswanya lulusan, sehingga pada PPG Prajab ini mungkin desain perkuliahannya akan kita coba tata lebih bagus lagi sehingga memastikan bahwa nanti mahasiswa bisa memfasilitasi untuk menjadikan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Ini adalah apa-apa saja yang pas waktu di seleksi wawancaranya. Ini sekedar gambaran, nanti Mbak Fani mungkin bisa akan lebih memberikan gambaran yang lebih jelas terkait seleksi wawancaranya. Itu nanti kemudian apa saja yang hal-hal yang akan digali pada saat proses wawancara tadi, itu terkait kompetensinya misalnya continuous learning, kemudian ethical maturity, kemudian juga building positive working relationship ini, karena ternyata kalau kita lihat juga kadang-kadang apa yang membekas di benak siswa itu lebih kepada bagaimana guru-guru memberikan berhubungan erat dengan siswanya, atau bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjaga komunikasi dengan siswanya. Itu kadang justru malah membekas ke dalam siswa, sehingga itu bisa mempengaruhi motivasi siswa-siswa untuk terus belajar bersama guru tersebut. Gitu. Ini mengapa pada waktu proses seleksi ini juga kita lihat atau untuk menggali terkait kompetensi calon-calon mahasiswa ini terkait continuous learning, bagaimana mereka memiliki semangat untuk terus menjadi pembelajar, kemudian juga
mereka bisa memberikan keputusan gitu, karena pengambilan keputusan ini juga penting, misalnya dari informasi-informasi, kemudian berdasarkan informasi itu diolah untuk memberikan pengambilan keputusan terhadap misalnya di proses pembelajarannya. Itu gambaran apa saja yang akan ada di dalam proses seleksi wawancara.